Dan aku curiga karena foto yang dia kirim gak kayak di kos-kosan, tapi lebih mirip hotel. Kalau kamu ngapa-ngapain, kalau kamu cari bantuan dan lain-lain, ibumu bakal tak apa-apain loh. Hai semuanya, kita sebelum masuk ke curhatan boleh lah ya intermezzo sedikit. Kalau dulu waktu SD itu aku pernah punya teman yang dia tuh anaknya DPRD. Itu aja udah dijemputnya kayak mobil pejabat zaman dulu yang sedan, yang kotak-kotak, yang teges-teges, yang old banget rasanya. Nah dia tuh udah dijemput pakai itu. Terus bayang kayak aku kan kelas 6 ya, duit jajanku kelas 6 mungkin 5.000, balikku jam 5 sore. Dia baru kelas 2 SD, sangone wis 20.000. Setan tak kuwi. Aku loh sing bayar pajak. DM. Sing bayar. Aku tuh nggak pemerhati politik toh. Nonton politik aja ya. Iya kan aku orang bodoh. Oh iya, dipaksa bodoh. Nggak, aku buta politik kok. Jadi aku tuh nggak tahu menau tuh tentang politik-politikan. Tenan iki tenan, aku rak guyon. Intermezzonya sudah cukup ya. Aku nggak mau aku hilang gitu ya. Karena aku yakin kekuasaan orang-orang di atas tuh luar biasa gitu. CCTV wae iso hilang kok. Ya ora. CCTV hilang, sopo meneh sing hilang? Sama satu lagi. Apa? Juru kuncinya hilang kan. Juru kunci. Kok bisa? Nyawanya. Oh iya ding, yang di Semarang aja itu terus kasusnya tutup. Kita langsung ya, daripada tiba-tiba ono bakso nggo hate ya kan. Kenalin, aku. Jadi kali ini aku mau cerita sedikit Kak. Umur aku sekarang udah 25 tahun. 25 tahun berarti seaku. Nah, baru kemarin aku punya pengalaman yang sulit banget buat dijalanin. Jadi aku kenal cewek di kampung. Nah, kebetulan sedari kecil dia dirawat sama nenek dan tantenya. Karena ibu kandungnya udah nikah dan punya keluarga di Batam. Nah, suatu hari tiba-tiba ibu kandungnya itu nyuruh dia buat pergi ke Batam buat nemenin dia. Karena si ibu kandungnya ternyata punya depresi berat sampai ngerusak mentalnya. Dalam kurung stresnya kumat-kumatan. Dikarenakan dulu masih muda pernah kerja di Malaysia, terus pacaran sama orang sono sampai hamil. Nah, si lakinya nggak mau tanggung jawab. Terus jadi alasan terkuat kenapa semenjak anaknya lahir nggak pernah mau pulang kampung lagi. Balik ke cerita awal. Setelah anaknya gede, disuruh buat pergi ke Batam sama ibu kandungnya. Si anaknya disuruh berangkat sendiri ke Batam karena dia takut buat berangkat sendiri. Jadi si ibu nyuruh suaminya buat nyusulin anaknya ke kampung. Di situ aku sempat ketemu dan ngobrol banyak sama bapak tirinya. Nah, keanehan mulai terjadi di sini. Dia datang hari Senin dan janji hari Rabu mau berangkat. Pas udah malam Rabu, tiba-tiba keberangkatannya ditunda cuman gara-gara si pacar aku menstruasi. Di sini aku masih mikir positif. Mungkin bapaknya nggak mau ribet di jalan kalau anaknya menstruasi. Di situ sampai ditunda 5 hari. Kelar 5 hari, berangkatlah mereka. Cek harga tiket di Bandara Adi Sucipto, tiketnya kemahalan. Jadi si bapak inisiatif buat beli tiket pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Adi Sucipto tuh Solo, Soekarno-Hatta itu Jakarta. Dari kampung mereka naik kereta ke Jakarta, sampai di Jakarta tiba-tiba bapaknya ngomong kalau nggak jadi naik pesawat. Si bapaknya pengen naik kapal aja katanya. Karena tiket kapal nggak langsung ada, si bapak memutuskan buat nginep di salah satu hotel di situ. Berdua nih ya sama anak tirinya berarti. Aku sempet was-was dan aku ngomong ke pacar aku, kamu tidur tetap waspada ya, takutnya kenapa-kenapa. Di situ aku malah dimarahin. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Pas jam 2 malam tiba-tiba aku ditelepon pacarku sambil nangis-nangis. Katanya dia dipaksa buat ngelayanin nafsu bejat bapaknya. Dia bilangnya sih nggak nyampe ngelayanin bapaknya. Di situ aku udah inisiatif buat nyuruh temanku yang stay di Jakarta buat jemput dia. Tapi dia malah bilang gini, udah nggak apa-apa, lagian aku nggak diapa-apain kok. Aku kangen ibuku, pengen ketemu. Di situ aku ragu juga, mau nolong takut dikira ngehalangin dia ketemu ibu kandungnya. Nggak nolong tapi kok kelihatan jahat. Singkat cerita sampai Batam. Dia bilang ke aku kalau ayahnya mau langsung berangkat kerja di kapal kargo. Selang 4 hari kemudian dia bilang ke aku kalau dia nggak sabar ngerawat ibunya yang kena gangguan mental. Dia sempet ribut sama ibunya sampai dia kabur dari rumah. Dan anehnya ayah tirinya yang jemput anaknya pas kabur dari rumah. Dia bilang ke aku katanya udah dicariin kos-kosan sama ayahnya. Dia nge-pap foto juga ke aku. Dan aku curiga karena foto yang dia kirim gak kayak di kos-kosan tapi lebih mirip hotel. Dia aku paksa buat jujur dan akhirnya dia ngaku kalau lagi di hotel sama ayah tirinya. Dari cerita ini, jujur aku banyak banget belajar kalau jangan mudah kasihan sama cerita orang lain yang seolah-olah mereka tersakiti dengan kisah hidup
baiknya. Karena terkadang orang yang jahat pasti akan melakukan beribu cara agar dia dipandang baik di mata orang lain. Setuju sama statement akhirnya, kita nggak boleh mudah percaya. Cuman di sini kalau kalian di posisiku, gitu ya, aku kan ngerasa aku nggak begitu pinter, nggak begitu menguasai materi-materi tentang psikologi, tentang konseling, tentang pendampingan dan sebagainya. Menurutku kayak ilmuku kurang gitu loh, aku masih mau belajar lagi gitu kan. Cuman setauku ketika kalian dapat teman yang cerita ke kalian tentang dia kena pelecehan lah, dia kena penipuan apa segala macam, hal pertama yang kalian lakuin, jangan panik, jangan ikut panik, jangan ikut nangis, tapi dengerin dia ngomong. Jadi mau nggak mau, entah itu ceritanya bener atau salah, karena takutnya gini, kalau kita defensif sama dia, nggak percaya, dia nggak punya lagi, kalau ceritanya bener ya, dia nggak punya lagi tempat untuk cerita, dia nggak punya lagi tempat untuk berlindung. Beda lagi kalau ceritanya salah, mungkin ke kita nggak mempan, akhirnya dia akan nyari orang lain. Tapi kalau emang ceritanya bener, kasihan, dia nggak punya lagi tempat buat cerita, nggak ada lagi yang percaya sama dia. Jadi hal pertama yang kalian harus lakuin adalah tenang, buat dia merasa nyaman untuk cerita. Udah skip untuk di situ aja, sampai di situ aja, nggak usah lebih. Kenapa aku bilang aku setuju sama orang ini? Karena menurutku semua orang itu pasti pengen dirinya terlihat bener. Semua orang cerita dalam situasi apapun, dia pengen dirinya terlihat yang aku tuh sebagai yang baik, dan yang tak ceritain tuh sebagai yang jahat. Semua orang, hampir semua orang. Bahkan aku pun juga kalau misalnya lagi selek sama orang, secara nggak sadar aku pasti akan cerita ke Marcel kalau dia kayak gini-gini, padahal kan aku udah gini, masa. Jadi mau nggak mau tuh harus menciptakan kubu gitu loh. Secara nggak sadar semua orang akan berperilaku seperti itu. Bagus juga untuk nggak terlalu percaya, karena apa? Misal nih, Mas Bagus cerita ke aku, Mbak aku begini, aku udah pro banget nih ke Mas Bagus. Aku udah ngelindungin, aku udah maju jadi garda paling depan, jebole yang tak bela salah. So aku jadi orang jahat. Padahal aku cuman kemakan cerita orang. Itu sih yang nggak enak. Jadi bagus juga, karena kalau dilihat di sini si ceweknya itu tuh nggak berusaha untuk minta tolong, dan ketika mau ditolong dia nggak mau. Kalau dari ceritanya itu aneh, karena menurutku kecuali bapaknya akan ngancem kalau kamu ngapa-ngapain, kalau kamu cari bantuan dan lain-lain, ibumu bakal tak apa-apain loh. Beda cerita kalau ada ancaman. Di sini dia nggak ada cerita kalau ada ancaman seperti itu, dan masih santai, masih bisa ngapap, dan akhirnya dia jujur kalau dia lagi di hotel. Yang kalian harus tahu, cewek-cewek itu juga bisa bohong, nggak cuma cowok-cowok doang. Cewek-cewek dilahirkan bisa multitasking, jadi kalian harus juga lebih waspada gitu ya. Aku sering banget, walaupun kontenku banyak membahas tentang hubungan laki-laki dan perempuan, aku tidak pernah pro ke salah satu pihak aja. Aku hanya bilang, ya di cowok emang bajingan, tapi cewek juga ada yang bajingan. Jadi nggak semua cewek bisa kalian tolong, nggak semua cewek bisa kalian kasihanin, nggak semua cewek bisa kalian anggap baik-baik saja. Dan nggak semua cowok juga kalian anggap bajingan, nggak semua cowok juga brengsek, cowok juga ada baiknya. Itu sih yang aku tangkap dari cerita ini. Jadi terima kasih udah sharing buat Masnya, karena itu buat kita sadar gitu ya, kalau kita nggak akan bisa ngerubah orang, kita nggak akan bisa nolong orang tersebut kalau orang itu nggak mau ditolong. Buat teman-teman yang mau curhat, aku tuh menerima semua curhatan kalian ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin dulunya, Mbak hidupku tuh melarat, blangsak, blusuk, peteng, dedet gitu ya. Terus sekarang aku sudah mulai bisa punya rumah sendiri, walaupun kontrak apa segala macam. Pokoknya hidup kalian membaik, kalian boleh cerita pengalaman hidup kalian. Gak tentang cinta-cintaan doang. Cerita paling banyak yang tak terima adalah tentang perselingkuhan. Mbak aku ditinggal padahal perawanku udah tak kasih dan lain-lain. Itu cerita paling banyak. Itu kenapa aku masih bikin konten tentang, ih Mbak Adel saru-saru, ini bukan saru guys, ini yang kalian butuh. Gitu aja konten kali ini. Kalau mau curhat langsung lihat aja di description box. See you on the next video. Bye.